인도네시아 팀을 맡고 있기 때문에 인도네시아를 위해서 최선을 다했을 뿐이고. Berita Timnas hari ini, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Shin Tae-yong kecewa berat usai dicurangi wasit, begini kelanjutannya. Kritik terhadap wasit yang diduga berat sebelah terhadap Timnas Indonesia terus bergulir setelah kekalahan telak Timnas Indonesia U23 dengan skor 0-2 dari Timnas Uzbekistan U23 dalam babak semifinal Piala Asia U23 2024. Meskipun Shin Tae-yong merasa penyesalan yang mendalam atas kekalahan tersebut, dia memilih untuk merahasiakannya dan fokus pada persiapan untuk pertandingan perebutan posisi ketiga. Alasannya sederhana, Timnas Indonesia U23 masih memiliki peluang untuk meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin, menjadi ajang pertarungan sengit yang dipenuhi dengan drama dan kontroversi. Meskipun Timnas Indonesia U23 sempat unggul lebih dulu pada menit ke-61 melalui gol Muhammad Ferrari, namun gol tersebut dibatalkan setelah adanya review VAR yang menunjukkan offside dari Ramadan Sananta. Uzbekistan kemudian mencetak 2 gol, yang pertama oleh Husain Nurhaif pada menit 68. Dan yang kedua melalui gol bunuh diri Pratama Arhan pada menit 86 setelah Rizky Ridho mendapatkan kartu merah. Meski secara keseluruhan Timnas Indonesia U23 terlihat kalah dalam segala hal dari Uzbekistan dengan hanya mampu melepaskan 4 tendangan. Sementara Uzbekistan mencatatkan 28 sepakan ke gawang, Shin Tae-yong tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang berhasil mencapai babak semifinal meskipun mereka merupakan debutan dalam turnamen ini. Meskipun ada beberapa hal yang membuatnya merasa menyesal atas kekalahan tersebut, Shin Tae-yong memilih untuk tidak membahasnya secara terbuka. Fokusnya saat ini adalah mempersiapkan timnya untuk pertandingan perebutan tempat ketiga, karena masih ada peluang untuk meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Pertandingan yang dipimpin oleh wasit asal China, Shen Yinhao, memang penuh dengan kontroversi, mulai dari gol yang dianulir hingga kartu merah yang diterima Rizky Ridho. Meski begitu, Shin Tae-yong enggan mengungkapkan apakah keputusan-keputusan itu yang menjadi sumber penyesalannya. Dengan kemenangan tersebut, Uzbekistan melaju ke final untuk menghadapi Jepang, sementara Timnas Indonesia U23 akan bertemu Irak dalam perebutan tempat ketiga. Pertandingan antara Indonesia dan Irak dijadwalkan pada Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium. Hal ini memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Uzbekistan U23 dalam babak semifinal Piala Asia U23 2024. Dengan menguraikan detail-detail penting seperti momen-momen krusial dalam pertandingan, respons Shin Tae-yong, serta kontroversi yang melingkupi wasit. Ini memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada pembaca tentang dinamika pertandingan tersebut. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan secara langsung ketegangan dan drama yang terjadi di lapangan, serta memahami reaksi dan strategi dari tim dan pelatihnya. Makan bola, media Malaysia mengejek ketidakberdayaan Timnas Indonesia U23 tanpa kehadiran Rafael Struijk. Keberadaan Struijk yang absen dalam pertandingan babak semifinal Piala Asia U23 2024 menjadi sorotan utama yang dianggap menjadi salah satu faktor kegagalan Garuda Muda dalam mencapai final turnamen tersebut. Pertandingan yang berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Senin, tanggal 29 April tahun 2024, melawan Timnas Uzbekistan U23 berakhir dengan kekalahan 0-2 bagi Timnas Indonesia U23. Gol-gol dari pasukan Uzbekistan, yang diciptakan oleh Husain Nurhaif dan gol bunuh diri Pratama Arhan, menyoroti kelemahan penyerangan Timnas Indonesia U23. Ketika Rafael Struijk absen karena terkena akumulasi kartu kuning, pelatih Shin Tae-yong memilih Ramadan Sananta sebagai penggantinya. Namun, Sananta tidak mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Struijk. Pergerakannya mudah terbaca oleh pemain bertahan lawan dan tidak memberikan kontribusi signifikan bagi Timnas Indonesia U23. Meskipun gagal mencapai final,
Timnas Indonesia U23 masih memiliki kesempatan untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024. Mereka dapat langsung lolos jika berhasil mengalahkan Timnas Irak U23 dalam perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024. Namun, Elkan Bagot tidak dapat ambil bagian dalam pertandingan tersebut karena tidak terdaftar dalam skuad awal Timnas Indonesia U23. Meskipun begitu, Bagot masih memiliki kesempatan untuk membela Timnas Indonesia U23 jika skuad tersebut gagal meraih kemenangan melawan Irak U23. Jika hal tersebut terjadi, Timnas Indonesia U23 akan memainkan laga playoff kontra Timnas Guinea U23 untuk memperebutkan satu tiket ke Olimpiade Paris 2024. Harapannya, Timnas Indonesia U23 dapat langsung meraih kemenangan atas Irak U23, sehingga dapat dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024 tanpa harus melalui babak playoff. Media Vietnam, Bongda, tidak ragu untuk menyindir performa Timnas Indonesia U23 yang kalah telak 0-2 dari Timnas Uzbekistan U23 dalam babak semifinal Piala Asia U23 2024. Dalam ulasannya, Bongda menyoroti bahwa Timnas Indonesia U23 akhirnya menunjukkan sisi aslinya sebagai tim yang kesulitan mencetak peluang. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 telah memperlihatkan performa yang mengesankan dengan mengalahkan Australia U23 1-0, Yordania U23 4-1, dan bahkan Korea Selatan U23 11-10 melalui adu penalti. Namun, kegemilangan itu lenyap saat mereka bersua dengan Timnas Uzbekistan U23. Para gelandang seperti Ivar Jenner dan Nathan Chuaon, serta pemain belakang seperti Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand, kesulitan mengatasi permainan lawan. Uzbekistan U23 berhasil memastikan tempat di final melalui gol-gol dari Husain Nurhaif menit ke-68, dan gol bunuh diri Pratama Arhan menit ke-86. Kritik pedas dari media Vietnam ini menyoroti penguasaan bola yang buruk dari Timnas Indonesia U23. Hanya 38%, serta kurangnya peluang yang dihasilkan dalam pertandingan tersebut. Di sisi lain, Uzbekistan U23 mampu menguasai bola sebanyak 62% dan menciptakan 28 peluang dengan 4 di antaranya mengarah ke gawang Hernando Ari. Meskipun demikian, Timnas Indonesia U23 masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 melalui pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 melawan Irak U23. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Abdullah bin Khalifa. Ulasan Bongda memberikan sudut pandang kritis terhadap performa Timnas Indonesia U23. Tetapi juga memberikan pengharapan untuk pemulihan dan kesempatan ke depannya. Kiper FC Dallas, Maarten Paes, secara resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada hari ini. Selasa tanggal 30 April tahun 2024 pagi WIB. Kabar ini disampaikan melalui akun Instagram @football.indonesia. Postingan tersebut menyatakan, resmi, Maarten Paes telah resmi menjadi WNI. Tadi pagi, ia menjalani sumpah WNI di Jakarta, lengkap dengan foto Maarten Paes mengenakan jas bersama pegawai Kemenkumham Kanwil DKI Jakarta. Meski proses naturalisasi Maarten Paes selesai pada pertengahan Maret tahun 2024 bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, kesehariannya bersama FC Dallas mencegahnya mengambil sumpah WNI sebelumnya. Namun, hari ini, kiper berusia 26 tahun itu akhirnya mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Langkah berikutnya adalah menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Proses naturalisasi Maarten Paes melalui CAS dikarenakan dianggap melanggar persyaratan FIFA mengenai pergantian asosiasi. Meskipun demikian, masih ada harapan bagi Maarten Paes untuk memperkuat Timnas Indonesia. Seperti yang dilakukan Abdul Rahman Ous dari Suriah. Jika proses di CAS berjalan lancar, Maarten Paes diharapkan bisa bermain pada Juni tahun 2024. Pada tanggal 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024, Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina dalam dua pertandingan sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Hal ini memberikan gambaran detail tentang proses naturalisasi Maarten Paes sebagai WNI dan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambilnya. Penyertaan tangkapan layar dari Instagram menambah keautentikan informasi. Pemberian contoh kasus Abdul Rahman Ous menunjukkan kemungkinan kesuksesan proses naturalisasi. Ini adalah berita yang informatif dan relevan bagi penggemar sepak bola Indonesia. Meskipun timnas Indonesia U23 harus menelan kekalahan dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Pada Senin malam, mereka masih memiliki kesempatan untuk meraih tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Pertandingan perebutan peringkat ketiga bukan hanya tentang mengakhiri turnamen dengan baik, tetapi juga menentukan siapa yang akan melaju ke Olimpiade. Namun, ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh timnas Indonesia U23. Kapten mereka, Rizky Ridho, akan absen karena mendapat kartu merah dalam pertandingan sebelumnya. Kehilangan seorang pemimpin di lini pertahanan tentu menjadi masalah serius, tetapi ada pemain seperti Komang Teguh yang telah menunjukkan kemampuannya untuk mengisi kekosongan tersebut. Selain itu, kembalinya Nathan Chuaon ke tim setelah tugasnya di klubnya memberikan opsi tambahan. Nathan memiliki fleksibilitas dalam permainannya dan dapat bermain di beberapa posisi, termasuk sebagai gelandang bertahan atau di lini pertahanan. Pelatih Shin Tae-yong juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan skema formasi tim sesuai dengan kebutuhan. Dengan opsi untuk bermain dengan 3 atau 4 back, tim memiliki fleksibilitas taktis yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kondisi lapangan. Kesempatan ini bukan hanya tentang memperebutkan peringkat ketiga, tetapi juga tentang membuktikan bahwa timnas Indonesia U23 mampu bersaing di tingkat internasional dan berpotensi untuk meraih kesuksesan di masa depan. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang situasi timnas Indonesia U23. Setelah kekalahan mereka di semifinal dan membahas opsi yang tersedia bagi tim dalam pertandingan berikutnya. Dengan merinci peran pemain yang dapat menggantikan yang absen dan strategi yang dapat diadopsi oleh pelatih. Memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana tim dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan mencapai tujuan mereka. Kekalahan yang menghadang timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 menggugah perhatian banyak pihak. Garuda Muda harus menelan pil pahit dengan skor 0-2 dari timnas Uzbekistan U23. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin malam waktu Indonesia. Kekalahan ini tidak hanya membuat perjalanan mereka ke final terhenti, tetapi juga menempatkan mereka dalam situasi yang sulit untuk langsung melaju ke babak grup Olimpiade 2024 di Paris. Namun, masih ada harapan bagi mereka untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Timnas Indonesia U23 akan kembali bertanding dalam laga perebutan posisi ketiga melawan Timnas Irak U23, yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis malam waktu Indonesia, di Stadion Abdullah bin Khalifa. Dalam laga ini, mereka harus memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan dan memastikan kesempatan mereka untuk bertanding di Olimpiade. Satu hal yang menarik untuk dicatat adalah meskipun kekalahan dari Uzbekistan, Garuda Muda akhirnya terhindar dari pertemuan dengan Israel di Olimpiade 2024 Paris. Hasil undian fase grup Olimpiade menempatkan Israel di grup D, sehingga timnas Indonesia tidak akan bertemu dengan mereka. Kini, timnas Indonesia U23 memiliki dua kemungkinan untuk melaju ke Olimpiade 2024. Pertama, mereka dapat lolos dengan mengalahkan Irak di perebutan posisi 3. Jika berhasil, mereka akan masuk grup B bersama Argentina, Maroko, dan Ukraina. Kedua, jika mereka kalah dari Irak, mereka harus menghadapi playoff melawan wakil Afrika, Guinea. Jika berhasil menang dalam playoff ini, timnas Indonesia akan lolos ke Olimpiade dan akan bermain di grup A bersama Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Seluruh pilihan ini membuat jalannya pertandingan timnas Indonesia U23 semakin menarik untuk diikuti. Meskipun mereka mengalami rintangan, semangat dan determinasi mereka untuk mencapai tujuan mereka tetap kuat. Dan itu bisa menjadi kunci bagi mereka untuk meraih kesuksesan di masa depan.